Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, kali ini aku mau sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk membuat alert atau pemberitahuan sekilas ketika perangkat kita down. Ya, yang perangkat yang aku maksud sini adalah Mikrotik. Jadi teman-teman, kemarin ada beberapa case di mana aku telat mengetahui bahwa perangkat Mikrotik aku itu ngeblank, internet mati, internet down. Jadi tahunya dari pelanggan gitu. Nah, aku pengen bagaimana caranya mati perangkat aku tahu gitu. Mati perangkat ataupun hidup perangkat aku tahu. Jadi kita coba untuk membuat bot ketika perangkat itu mati, maka bot tadi akan memberikan peringatan atau pemberitahuan gitu. Alert, pemberitahuan kepada kita, oh ini perangkatnya down loh gitu. So langsung aja ke videonya. Pertama yang perlu kita lakukan itu pertama adalah buat bot. Ya, buat bot ini nanti di Telegram. Kamu harus punya aplikasi Telegram dulu teman-teman. Kalau yang belum punya daftar dulu. Terus kalau sudah buat bot kita harus cek tokennya. Nanti langsung otomatis diberikan. Lalu cek chat ID yang kita punya. Kalau sudah baru kita masuk ke script. Oke, pertama kita buka dulu Telegramnya. Nah, di sini aku tadi sudah tester ya teman-teman. Kita coba buat baru aja. Oke, pertama kita buat baru di bagian bot father. Kamu buka Telegram, lalu kamu masuk ke kolom pencarian, ketikkan bot father. Nanti dia akan muncul, kamu klik aja, lalu lalu kamu klik start. Nanti dia akan masuk ke beberapa menu gitu. Oke teman-teman, kita close dulu. Nah, ini kita klik start lagi, coba. Nanti dia akan muncul beberapa menu pilihan teman-teman. Nah, karena kita mau membuat bot, kita klik yang bagian new bot. Oke. Alright, a new bot, how are we going to call it? Please choose a name for your bot. Nah, dia nyuruh kita buat ngasih nama teman-teman. Kita mau kasih nama apa buat kita nih? Misal contoh pengingat gitu, pengingat. Oke, good. Now let's choose username for your bot. Nah, username for your bot ini harus unik teman-teman, atau tidak boleh sama dengan bot-bot yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Dan juga harus diberikan underscore bot di belakangnya. Contoh kita buat PGT 0011 agar dia agak unik, baru kita kasih bot. Oke. Nah, dia akan memberikan token dan juga saluran bot kita. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian pencarian lagi, pencarian Telegram, lalu kita ketikkan user info bot. Nah, di user info bot inilah kita mencari chat ID yang kita punya. Bagaimana caranya? Kita klik menu, lalu kita klik start. Oke. Ataupun ketika kamu baru mendapatkan user info bot, langsung klik aja tombol startnya di situ. Kalau sudah seperti ini, kamu salin saja teman-teman. Yang kita perlukan di sini adalah chat ID dan bot token. Kamu klik bot token ini dulu, lalu masuk ke sini. Nah, ini aku sudah siapkan script untuk dimasukkan ke Mikrotik. Nah, yang perlu kita ganti itu ini teman-teman, local bot token ini kita perlu ganti, digedein dikit deh. Oke, kita ganti. Kemudian chat ID-nya kita ngambilnya di mana bang? Di user info bot. Kamu copy aja nih teman-teman, lalu pastekan di sini. Ingat, harus di dalam tanda kutip. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah kali ini sudah berhasil kita melakukan settingan untuk mencari bot token dan chat ID. Lalu langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita coba masuk ke Mikrotik teman-teman. Buka Mikrotik teman-teman semua. Contoh nih aku buka Mikrotik, lalu masuk ke bagian sistem, schedule, lalu sistem, script. Nah, kita fokus di dua menu ini aja teman-teman.
Pertama kamu masukkan script yang tadi kita buat dulu teman-teman. Klik tambah, kasih nama scriptnya, semisal PGT atau pengingat. Lalu di bagian sini atau bagian source-nya kita masukkan yang tadi teman-teman. Yang ini. Kita drag dari titik 2 sampai ke bagian akhir. Sampai sini teman-teman. Nah, ini kamu copy paste aja. Nah. Oh, sebentar. Kalau kamu mau ganti pesannya, kamu bisa ubah di sini teman-teman. Semisal server contoh Jakarta up ataupun Jakarta down. Nah, nanti yang masuk pesannya di Telegram bot kamu itu ini. Pesan ini teman-teman. Pesan 2 ini. Kalau dia hidup up, kalau down dia server Jakarta down. Oke. Nah, jadi kita copy aja. Kita copy aja teman-teman. Seperti ini. Lalu kita masuk ke Mikrotik. Di PGT ini kita pastekan. Kalau sudah kita apply aja. Oke, fokus, kita oke kan. Sip. Nah, kita sudah punya satu script. Nah, kalau ini script sebelumnya sudah aku buat. Oke, bagaimana agar script ini berjalan secara otomatis? Kita klik schedule, kita ditambahkan schedule, lalu di schedule ini kita kasih nama pengingat gitu. Boleh pengingat. Lalu start date-nya itu biarin aja, start time-nya kita klik start up aja. Ini kalau sudah intervalnya sekitar 1 menit ya. 1 menit. Kemudian di sini penting di schedule source on event schedule-nya kamu masukkan nama dari script yang mau kamu jalankan. Oke. Sesuaikan teman-teman ya. Oke, apply. Kalau sudah, kita tunggu. Nanti apabila schedule ini berjalan dengan normal, round count ini akan berubah. Round count ini pasti akan berubah. Oke, sambil menunggu itu, kita coba buka terminal. Terminal di mana? Di Mikrotik kita. Untuk mengetes apakah Mikrotik ini sudah bisa terintegrasi atau terhubung dengan bot yang kita buat tadi. Kamu masuk dulu ke Telegram, lalu di Telegram cari Fatherbot tadi. Kamu buka channel kamu. Nah, nanti muncul seperti ini. Kamu klik aja start teman-teman. Klik start. Kalau sudah, kita coba tes untuk berkomunikasi dengan bot kita yang ada di Telegram. Bagaimana caranya? Gunakan script yang ini teman-teman, yang akan aku share nanti. Ini kamu salin saja sampai akhir. Sorry, kejauhan. Nah, sampai sini kamu salin, copy. Kalau sudah kamu copy, kamu pastekan di sini. Namun sebelum kamu salin dan kamu paste di Mikrotik, kamu harus mengubah chat ID dan token botnya. Yang mana yang akan dirubah? Ya, kita salin dulu ini teman-teman. Salin. Kita rubah sampai ke sini. Kalau sudah, di bagian send message, chat ID, kamu bisa hapus. Lalu kamu masukkan chat ID yang ini. Bentar, kita copy dulu. Sini kita pastekan aja teman-teman. Di sini kita pastekan di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu copy aja. Kalau dia normal dan berhasil berkomunikasi, hasilnya nanti requesting dan di bot kita akan muncul pesan router online. Ingat, router online. Coba kita cek. Nah, ini
Oke, artinya apa teman-teman? Ini sudah terkoneksi atau sudah terhubung ke MikroTik kita. Semisal kamu ganti pesannya juga bisa. Hidup. Oke. Nanti dia akan muncul pesan yang sama sesuai dengan yang kamu masukkan. Oke teman-teman, untuk mengecek apakah script ini berjalan, nanti kamu tester aja. Aku yakin 100% pasti akan berjalan. Oke, sambil kita cek. Nah, ini runcon-nya sudah berubah ya teman-teman. Artinya apa? Artinya schedule ini berjalan dengan normal dan script ini juga berjalan. Nah, apabila teman-teman nanti mau tester, coba dimatikan aja mode MikroTiknya lalu dihidupkan kembali. Apakah di sini akan muncul pesan alarmnya atau tidak, atau apakah dia tidak muncul sama sekali? Nah, itu teman-teman nanti boleh komen di kolom komentar. Yang pasti sejauh ini aku sudah melakukan percobaan, itu muncul teman-teman. Jadi ketika router MikroTik kita mati lalu hidup, dia akan muncul pemberitahuan sehingga kita bisa lebih cepat kita progres gangguannya. Oh, ini masih mati gitu, kita kasih langsung info ke pelanggan, mohon maaf Bapak Ibu atau bagaimana gitu, ini internet lagi mati gitu. Jadi pelayanan kita ditingkatkan. Ini untuk ke pelanggannya saja sih sebenarnya. Jadi kita request ke pelanggan itu lebih cepat, maksudnya respon kita ke pelanggan lebih cepat. Oke teman-teman, rasa saya untuk video kita kali ini cukup. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh komen di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.